Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama dengan saya di studio iNews Bali, Wakil Gubernur Bali, Om Swastiastu. Sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati MSI. Bapak sehat? Terima kasih sudah hadir di studio iNews Bali, Bapak. Semoga bisa memberikan informasi yang tepat sasaran pagi hari ini. Mudah-mudahan. Baik. Pemirsa, tentunya wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia turut memukul sektor pariwisata Bali. Ada sekitar 1,6 juta pelaku pariwisata di Pulau Dewata, bahkan harus kehilangan pendapatan setelah sepi dari kunjungan wisatawan. Namun, sebelum kita akan berbincang lebih jauh terkait topik kita hari ini, nasib pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19, lebih dulu kita simak tayangan berikut ini. Dampak wabah virus corona yang melanda dunia membuat pariwisata Bali ikut terpuruk. Sepi dari kunjungan wisatawan membuat para pelaku pariwisata di Pulau Dewata terkena imbasnya. Tak ingin menyerah dengan keadaan, mereka pun memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah situasi yang serba sulit. Seperti yang dilakukan Dewa Gede Yogiswara, pemilik hotel di kawasan Ubud Gianyar ini. Tak ingin merumahkan karyawannya, pria berusia 37 tahun ini akhirnya memilih untuk menjajal dunia kuliner dengan menjual sambal. Tak main-main, dari menjual sambal yang dipromosikan melalui media online ini, ia mampu meraih omset yang menggiurkan hingga mencapai jutaan rupiah. Menerima pesanan sambal hingga ratusan botol setiap harinya, Dewa Yogiswara turut dibantu para karyawan hotelnya untuk proses produksi. Jadi basicnya memang saya suka masak, terus karena kondisi perekonomian dan kondisi pariwisata sekarang semuanya sedang lumpuh. Jadi saya ingin mengajak staff juga agar mereka tidak sampai dirumahkan, jadi ada pekerjaan juga. Jadi ya perekonomian harus tetap berjalan lah pada intinya, nggak harus bergantung sama pariwisata. Walaupun kita basicnya di hotel dan sekarang lagi sepi, tapi ya tetap harus berjuang dan nggak boleh mengeluh dan nggak boleh menyerah dalam kondisi seperti ini. Baik pemirsa, terkait dengan tayangan tadi, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Wakil Gubernur Bali atau yang akrab disapa Bapak Coace. Ya, Bapak, bagaimana tanggapan terkait dengan tayangan yang tadi kita sudah saksikan bersama? Saya salut ya sama teman-teman saya di usaha hotel, industri hotel. Yang jelas Pak Dewo ini sepertinya anggota saya di PRI Bali. Saya salut karena Pak Dewo dan juga teman-teman yang lain dalam situasi seperti sekarang yang mereka tidak putus asa, tidak terpuruk dalam merenungkan nasib gitu, tapi justru menjadikannya sebuah peluang. Betul. Untuk buka usaha-usaha baru, usaha-usaha kreatif. Antara lain tadi Pak Dewo telah tunjukkan bagaimana memanfaatkan tenaga daripada dirumahkan apalagi di PHK. Betul. Ini dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang bisa juga menghasilkan minimal bisa untuk menyambung sampai nanti saatnya tiba sebagaimana sebelum COVID itu terjadi. Tentunya paling tidak kita bisa mengapresiasi niatnya untuk mengajak seluruh karyawannya juga bergabung. Oke Pak, terkait dengan topik kita pagi hari ini tentang bagaimana nasib pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena tentunya Bapak sudah hatam dengan pariwisata, sudah dari dulu kala melihat dampaknya saat ini sungguh memprihatinkan. Bahkan sempat juga dikatakan bahwa dampak akibat COVID-19 ini lebih parah Pak daripada bom Bali. Karena okupansi hotel mencapai zero seperti itu. Bagaimana Pak? Ya memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara bom Bali tahun 2002 ataupun bom Bali 2005. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, ya bom Bali itulah tragedi kemanusiaan yang hanya terjadi di Bali, pada saat itu hanya terjadi di Bali. Daerah-daerah lain di Indonesia tidak terjadi. Persepsi masyarakat, baik itu pemerintah pusat, saudara-saudara kita di Indonesia ataupun internasional terhadap kondisi yang menimpa Bali, yang ada dalam pikirannya mereka merasa kasihan terhadap Bali. Nah, berangkat dari perasaan kasihan terhadap kondisi Bali, kita di Bali cepat recovery,
cepat, walaupun di awal ada beberapa negara memberikan travel warning, travel ban, dan lain sebagainya. Tapi astungkara kita cepat bisa pemulihan pada waktu itu karena ini sebuah tragedi kemanusiaan. Berbeda kalau sekarang, ini masalah virus yang tidak saja menimpa Bali, tidak saja Indonesia, tapi dunia. Semua terdampak. Kalau sudah pesawat tidak boleh terbang, apa bisa kita lakukan? Benar. Tidak ada wisata sudah nggak ada bisa datang. Hotel tidak ada yang menyuruh untuk menutup, tapi otomatis kami menutup karena memang tidak ada wisatawan lagi. Betul, Ya. tidak ada reservasi Tidak ada seperti itu Pak ya. reservasi. Jadi sekarang ini hotel-hotel yang bisa bertahan lebih kepada fokus terhadap operasionalnya. Operasional saja ya. Memang ada masih booking, masih ada pasar masih optimis. Bulan Juli, bulan Juni bahkan ada yang optimis, booking ada. Tapi tentu kita melihat perkembangan selanjutnya. Oke, karena pemirsa juga kita tahu bahwa market dari Bali sendiri juga sedang sama-sama sibuk kita semua Ya, Pak ya, ya, untuk betul. menyembuhkan dari negara Negara masing-masing. masing-masing, Ya. mereka semua tertimpa. Kita mungkin sudah bisa dirasakan, kalau koreksi Pak kalau saya salah, dari akhir Februari di awal Maret sudah mulai agak gonjang-ganjing nih Pak pariwisata. Mungkin untuk total kerugiannya apa sudah ada angka spesifik, kira-kira sudah mencapai berapa total kerugian akibat pariwisata Bali ini? Kalau kita melihat PDRB Bali dari sektor pariwisata ini cukup tinggi ya. Kita ada pada posisi di atas 60% bahkan terhadap sektor-sektor lainnya. Nah, dengan jumlah wisatawan kalau kita samakan saja dengan tahun lalu, rata-rata wisatawan per bulannya sekitar 500.000 atau per harinya sekitar berapa itu ya? 3.000 sampai 5.000 per hari. 300.000 per hari. Ya saya hitung-hitung dengan length of stay 8 hari, kemudian dengan kemampuan expenditure-nya dia selama di Bali per hari, dan kita hitung semua. Itu kira-kira kita di Indonesia mengalami kerugian sekitar di Bali 9,7 triliun per bulan akibat daripada kehilangan transaksi kita di pariwisata. Oke, baik. Jadi sudah sangat jelas sekali untuk dari segi angka sendiri juga sangat signifikan Pak ya, kerugian yang telah dialami. Kemudian juga dengan adanya kerugian seperti ini, dengan adanya hotel-hotel yang juga tutup beberapa, ini berimbas pada pelaku pariwisata. Bahkan sudah lebih dari 1,6 juta pelaku pariwisata Bali ini terdampak Pak. Jadi untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana upaya Pemprov Bali menggandeng para pelaku pariwisata. Tapi kita tahan dulu Pak, kita akan informasikan selengkapnya, perbincangan kita akan semakin menarik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Bali.